Selamat datang di Bicara Sejarah. Kali ini kita akan membahas salah satu babak heroik dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu Perang Puputan Margarana tahun 1946 yang dipimpin oleh pahlawan nasional asal Bali, yaitu I Gusti Ngurah Rai. Perang ini bukan sekedar pertempuran fisik, tetapi simbol keteguhan hati dan semangat pantang menyerah rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Kisah ini menyimpan banyak pelajaran penting, mulai dari keberanian, loyalitas terhadap bangsa, hingga pentingnya pengorbanan untuk kemerdekaan yang hakiki. Melalui narasi ini, kita akan menyelami tidak hanya kronologi sejarahnya, tetapi juga memahami lebih dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam perjuangan rakyat Bali. Mari kita telusuri latar belakang, tokoh utama, jalannya pertempuran, hingga makna perjuangan ini bagi bangsa Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Bali merupakan bagian dari koloni Hindia Belanda. Selama ratusan tahun, pulau ini memiliki sistem kerajaan tradisional yang kemudian diintegrasikan dalam struktur kekuasaan kolonial Belanda. Belanda menerapkan kebijakan politik etis yang pada kenyataannya tidak banyak membawa perubahan nyata bagi kehidupan rakyat jelata. Ketika Perang Dunia Kedua pecah dan Jepang mulai menguasai Asia Tenggara, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada Maret 1942. Bali, seperti daerah lain di Indonesia, pun jatuh ke tangan Jepang. Selama pendudukan Jepang, situasi di Bali berubah drastis. Jepang menerapkan pemerintahan militer yang keras dan menindas. Namun di sisi lain, mereka membuka peluang bagi bangkitnya semangat nasionalisme Indonesia, antara lain dengan mendirikan organisasi-organisasi semi-militer seperti Senendan dan Keibodan. Ketika Jepang menyerah pada Sekutu pada bulan Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh para pejuang Republik untuk menyebarkan berita kemerdekaan. Namun, Belanda tidak tinggal diam. Mereka kembali ke Indonesia
dengan membonceng pasukan sekutu melalui organisasi bernama NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Di Bali, kehadiran NICA disambut dengan penolakan. Rakyat Bali yang telah mengetahui bahwa bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, menolak untuk kembali tunduk kepada Belanda. Situasi ini menimbulkan ketegangan yang akhirnya berubah menjadi konflik terbuka antara pejuang Republik dan pasukan kolonial Belanda. I Gusti Ngurah Rai adalah sosok sentral dalam kisah Puputan Margarana. Ia lahir pada tanggal 30 Januari 1917 di Desa Carangsari, Kabupaten Badung, Bali. Sejak muda, Ngurah Rai menunjukkan minat dan bakat besar dalam bidang militer. Ia masuk pendidikan militer Belanda di Korps Opleiding voor Reserve Officieren di Magelang dan kemudian meneruskan pendidikannya di Bandung. Setelah lulus, ia bergabung dengan KNIL, yaitu Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Meskipun mendapat pendidikan dari Belanda, Ngurah Rai tidak kehilangan identitas dan kecintaannya pada tanah air. Ketika Indonesia merdeka, ia langsung menyatakan dukungan kepada Republik Indonesia dan bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat. Pada tahun 1946, ia diangkat sebagai komandan Resimen Sunda Kecil, sebuah wilayah militer yang mencakup Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Ngurah Rai dikenal sebagai pemimpin yang berani, visioner, dan penuh dedikasi. Ia membentuk pasukan yang disebut Ciung Wanara, yang berarti burung legenda dalam kisah pewayangan Sunda. Pasukan ini terdiri dari para pemuda Bali yang rela mengorbankan hidup mereka demi tanah air. Ngurah Rai juga menerapkan strategi gerilya dan komunikasi yang cermat dengan pusat pemerintahan Republik di Yogyakarta. Ia sadar bahwa medan pertempuran di Bali sangat menantang. Namun, ia percaya bahwa dengan semangat dan keyakinan, rakyat Bali bisa memberikan perlawanan yang berarti. Ketika Belanda semakin menunjukkan ambisinya untuk menguasai kembali wilayah Indonesia, termasuk Bali, I Gusti Ngurah Rai tidak tinggal diam. Ia mulai mengkonsolidasikan kekuatan dengan mengumpulkan para pejuang dari berbagai wilayah. Rapat-rapat rahasia dilakukan untuk menyusun strategi pertahanan dan serangan.
Ia menyadari bahwa kekuatan Belanda secara militer jauh lebih unggul. Namun, Ngurah Rai memilih untuk melawan dengan tekad penuh. Semangat Puputan yang sudah menjadi bagian dari budaya Bali sejak abad ke-19 kembali membara di dada para pejuang. Puputan adalah konsep perang total, berjuang hingga titik darah penghabisan tanpa menyerah. Ini bukan hanya bentuk perlawanan, tapi juga sebuah bentuk kehormatan bahwa lebih baik mati dalam perjuangan daripada hidup dalam penindasan. Strategi Puputan menjadi pilihan Ngurah Rai dalam menghadapi kekuatan Belanda. Pada 18 November 1946, pasukan Ciung Wanara yang berjumlah sekitar 96 orang bergerak menuju Desa Marga di Kabupaten Tabanan. Belanda yang telah mendeteksi pergerakan ini segera mengirim pasukan besar lengkap dengan senjata modern, termasuk dukungan udara. Dalam waktu singkat, terjadilah pertempuran besar di hutan Margarana. Pasukan Ngurah Rai yang hanya bersenjatakan senapan dan bambu runcing bertahan mati-matian menghadapi serangan dari darat dan udara. Pertempuran berlangsung sengit selama berjam-jam. Satu persatu pejuang gugur. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mundur. I Gusti Ngurah Rai turut gugur bersama pasukannya dalam perang yang dikenang sebagai Puputan Margarana. Perang Puputan Margarana meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah perjuangan Indonesia. Secara militer, pertempuran ini mungkin berakhir dengan kekalahan. Namun, secara moral dan spiritual, kemenangan ada di pihak pejuang. Puputan Margarana menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan semangat tak tergoyahkan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan I Gusti Ngurah Rai menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan sekedar hasil diplomasi, tetapi juga hasil darah dan air mata para pejuang. Dengan segala keterbatasan, ia dan pasukannya memilih mati terhormat daripada tunduk kepada penjajah. Ini menjadi cerminan nilai-nilai perjuangan yang tak ternilai. Puputan Margarana juga memperlihatkan bahwa semangat lokal tidak kalah penting dalam membentuk identitas nasional. Pemerintah Republik Indonesia mengakui jasa besar Ngurah Rai dengan menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada tahun 1975. Namanya diabadikan menjadi nama bandara internasional di Bali.
simbol bahwa semangat perjuangannya terus hidup, menyambut dunia dengan nama seorang pahlawan. Monumen Puputan Margarana pun dibangun di lokasi pertempuran untuk mengenang pengorbanan luar biasa tersebut. Kisah ini bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga inspirasi abadi tentang bagaimana semangat juang, nasionalisme, dan pengorbanan bisa menyalakan cahaya kemerdekaan. Kita sebagai generasi penerus harus terus menjaga api perjuangan ini, tidak hanya dengan mengingatnya, tetapi juga dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jujur, berani, dan setia kepada bangsa.